Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya cintai. Kembali bertemu dengan saya, Pak Agus Taryana, di mata kuliah e-government. Sebagaimana yang telah kita sepakati hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana relasi e-government itu. E-government, salah satu konteks itu adalah bagaimana implementasi ICT yang diadopsi untuk menjadi pelayanan publik. Dalam relasi e-government itu, ya ada 4 yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama adalah bagaimana relasi antara government to government. Ya, di mana bahwa seorang atau instansi pelayanan publik atau instansi pemerintah ya memberikan pelayanan juga untuk pemerintah. Relasi kedua adalah government to business. Ya, jadi bagaimana pemerintah itu dia memfasilitasi untuk sektor bisnis. Yang ketiga adalah government to employee. Ya, jadi bagaimana ya pemerintah itu memfasilitasi kepada ASN-nya atau aparaturnya, sehingga aparatur itu memudahkan dia dalam bekerja. Dan yang keempat adalah government to citizen. Artinya adalah bagaimana bahwa pemerintah itu ya memfasilitasi masyarakat untuk memudahkan dalam mengakses pelayanan publik. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas relasi antara government to government. Sebagaimana kita ketahui bahwa di desa ya, salah satunya adalah desa di Sumedang ya, sebagaimana Kabupaten Sumedang itu dia mempunyai indeks SPBE tertinggi di nasional. Nah, di Kabupaten Sumedang itu ada salah satu ya contoh dari relasi government to government adalah e-office desa. Nah, kita akan melihat bagaimana ya tutorial ya kita mengakses salah satu implementasi dari e-government melalui relasi government to government. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita akan lihat bagaimana bentuk dari implementasi relasi dari e-government government to government. Salah satunya adalah di sini. Kebetulan saya sudah hadir di Desa Cileles ya, salah satu desa di Kabupaten Sumedang yang memang secara SPBE-nya sudah baik sekali ya, bahkan menempati ranking pertama secara nasional untuk SPBE-nya. Kita akan lihat salah satu e-government-nya adalah tentang Prodeskel ya. Jadi profil desa dan kelurahan ya. Kita lihat ya, sini sudah hadir teman-teman salah satu mahasiswa yang juga sedang magang ya di Desa Cileles ini, yang juga ya beliau adalah dia menggunakan sebagai aplikasi Prodeskel di Desa Cileles ini. Coba kita lihat sekarang ya. Nah, ini ya salah satu tampilan dari aplikasi Prodeskel ya. Jadi yang pertama, jadi untuk mengakses Prodeskel itu tentu saja menggunakan login ya. Ini sebagai tingkat security ya, bagaimana keamanan data itu sangat perlu ya. Itu sebagai satu data ya, keamanan pada data sangat perlu, sehingga setiap SDM ataupun setiap aparat yang akan login ke Prodeskel dia mempunyai akun masing-masing ya untuk mengaksesnya. Jadi yang pertama, nah ini ya kita akses dulu ke websitenya, yaitu prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya begitu Anda seorang admin login ke Prodeskel, akan tampil tampilan Prodeskelnya ya. Di sini ada kode registrasi, kemudian
ada kata sandi. Nah, dimasukkan ya kode registrasi dan kata sandinya. Nah, nanti akan masuk ke dashboard ya. Nah, di dashboard ini, nah di sebelah kiri ini banyak ya item-itemnya yang punyai atau yang diakomodasi oleh sistem informasi desa dan kelurahan. Di sebelah kiri di sini ada yang namanya administratif. Nah, ya, kalau administratif kalau kita klik lagi itu kursor ke bawah atau segitiga itu ya, maka di sini juga ada yang dinamakan profil lembaga, pokja prodeskel, desa kelurahan, pendidikan aparat, daftar nama aparat, APPD desa, batas wilayah. Ini jadi sudah sangat komprehensif ya, di mana aplikasi ini sudah mengakomodir semua kebutuhan tentang bagaimana karakteristik desa. Nah, kita gulir ke bawah ya, di sini ada prasarana wilayah. Nah, kalau prasarana wilayah kita klik, di sini ada kantor desa, sumber energi, pendidikan, air bersih, sampah, kesehatan, transportasi, saluran irigasi. Nah, ini mungkin lebih kepada teritorial ya yang dibangun untuk keperluan dari desa ya, sebagai ujung tombak dari pemerintahan kabupaten kota tentunya ya. Nah, kemudian di sini juga ya di item ketiga ada yang namanya prasarana lembaga. Nah, ya, kalau lembaga tentu saja yang dimiliki oleh desa ya, sebagai pemerintahan paling ujung tombaknya. Di sini ada BUMDes ya. Nah, ini BUMDes sebagai badan usaha desa ya. Kemudian di sini ada BPD sebagai check and balances ya, sebagai badan permusyawaratan desa. Di sini juga ada LKD, LKK, LKMD, LPM, PKK, Karang Taruna. Kemudian ada kependudukan. Nah, ini kependudukan merupakan adalah database ya untuk semua penduduk ya, tentu saja penduduk desa Cileles ini ya. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu data ya yang ada di Prodeskel. Kemudian di sini adalah juga tata guna lahan. Nah, ini tata guna lahan berarti ya tentu saja di sini ada jenis lahan dan kepemilikan lahan. Kemudian ada produksi. Nah, kalau produksi ini kita berbicara tentang atau yang disampaikan terkait dengan ya produksi yang dihasilkan ya tentunya oleh desa. Ya, di sini ada tanaman pangan sampai beberapa ya ada apotek hidup, buah-buahan, kemudian hasil tangkapan, budidaya air laut, budidaya air tawar, hasil hutan, bahan galian dan peternakan. Selanjutnya ada kelembagaan. Nah, ini adalah ya lembaga-lembaga yang memang diakomodasi juga. Ya, di sini ada lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, lembaga ekonomi serta lembaga keamanan. Nah, kemudian di sebelahnya juga ada kesehatan. Ya, di sini ada tenaga medis, sanitasi, sumber air bersih, dan yang terakhir adalah Polsosbudpar ya, atau politik sosbud ya, seperti itu. Dan di sini ada partisipasi politik ya, jadi sudah terekam juga ada adat istiadat dan pariwisata. Nah, di sini ada di dashboard itu ada display ya yang menyatakan di sini ada disebut dengan nama desa ya. Tentu saja kita sekarang lagi menggunakan contohnya adalah Desa Cileles ya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Nah, di sini sudah ada kodenya ya, luas wilayahnya, kemudian letak geografisnya dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk dari bagaimana ya aplikasi ini sudah mengakumulasikan semua kebutuhan dari kependudukan sampai kepada geografis ya, sudah terdigitalisasi ya di dalam aplikasi sistem informasi desa dan kelurahan. Nah, kemudian ini di atas ini di sebelah kanan juga ada menu terkait dengan input ya, input. Nah, contoh seperti ini adalah DDK Continue. Nah, ini DDK Continue itu adalah data dasar keluarga continue. Nah, kalau kita klik, nah
nanti akan tampil ya sebagai inputan data keluarga baru yang belum terdaftar. Nah, di sini nanti kalau misalnya yang mau daftar ya nanti tinggal di entry. Nah, ini adalah sebagai form pengentrian dari DDK ya. Kemudian itu ada di sini ada kode keluarga nomor kakak ya, itu nanti bisa di searching ya. Kalau misalnya sudah, otomatis nanti di situ akan tampil ya salah satu misalnya keluarga yang akan kita cari, masukkan nicknya. Nah, nanti ya semuanya sudah terekam dari nama keluarga sampai kepada pekerjaan ya, RT RW-nya sudah terekam dalam satu data seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menginput data keluarga baru setelah klik DDK ya, kemudian ya data penduduk akan dikolektifkan oleh pihak desa. Nah, ini ya sebagai bentuk dari bagaimana satu data ya yang memfasilitasi tentang kependudukan sehingga mudah diakses ya oleh stakeholder dengan adanya Prodeskal ini ya. Kemudian di sini ada aplikasi lain atau inputan lain. Di sini ada potensi ya. Nah, kalau kita klik potensi ya, maka nanti akan tampil ya terkait dengan potensi umum, sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana. Nah, ini adalah bagaimana potensi ya yang ada di desa ini ya terekam ya, terdigitalisasi di dalam aplikasi Prodeskal seperti itu ya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada perkembangan. Nah, kalau kita klik perkembangan, nah di sini adalah bagaimana progres dari struktur ya dari masyarakat desa. Ya, di sini ada perkembangan kependudukan, ya ekonomi masyarakat, struktur mata pencarian. Nah, di sini semuanya terekam ya, sehingga secara digitalisasi ya, ini memang Prodeskal ini sudah komprehensif ya, mudah diakses untuk keperluan stakeholder. Nah, selanjutnya juga ada menu KK dan AK. Coba kita klik. Nah, KK dan AK ini ketika diklik maka akan kelihatan ya bagaimana di sini ya ada kode keluarga, itu berarti adalah diambil dari kakak ya. Jadi kakak itu sudah terintegrasi semuanya ya, di input sehingga memudahkan ya apabila ada kebutuhan atau untuk melihat atau mencari masyarakat ya, tentunya masyarakat atau penduduk yang ada di desa ya. Yang ada desa kita tinggal searching saja di situ. Di sini ada search engine. Nah, tinggal diklik saja. Di sini bisa misalnya contohnya Ane ya. Nah, kita pasti nanti akan keluar Ane siapa saja. Nah, ya akan keluar. Nah, di situ ya. Jadi ini memudahkan untuk search engine ya. Kemudian ya ada juga ya aplikasi-aplikasi lain yang menunjang ya, sehingga tentu saja ya bahwa Prodeskal ini sangat membantu bagi pihak aparatur desa dalam konteks untuk memanage atau melihat bagaimana bentuk data-data di desanya. Tapi tentu saja setiap aplikasi itu ada kekurangan. Nah, ini ya ada kekurangannya itu adalah bagaimana tadi security-nya itu yang memang tidak bisa dihack dan lain sebagainya, dan juga datanya mudah diinput, datanya mudah dikenal, datanya mudah untuk dijadikan informasi. Nah, mungkin itu saja ya sekilas tentang bagaimana contoh dari relasi e-government tentang government to government dalam konteks contohnya adalah profil desa kelurahan yang saat ini saya mengambil contoh di desa Cileres ya. Baiklah teman-teman, demikian tadi adalah tutorial salah satu bentuk dari contohnya adalah relasi government to government ya di e-government.
Nah, tadi tentang ProDesCare, semoga itu menambah wawasan Anda ya tentang salah satu contoh dari aplikasi ProDesCare untuk relasi e-government ya, tentang government to government. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya bersama saya Agus Taryana. Dadah.